Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Kajian materi kali ini menanggapi komentar saudara kita. Saya sedang mengamalkan asian surat Yasin untuk istri saya yang sedang marah. Bilangnya itu ke saya, dia mati rasa sama saya sehingga dia sempat ngajak pisah. Tapi saya bertahan. Akhirnya saya mengamalkan surat Yasin. Alhamdulillah istri saya baik lagi seperti biasa. Tapi di saat dia udah baik, kenapa sekarang kebalikan, malah kita yang agak influence sama istri, bahkan kadang ingin pisah? Itu kenapa ya Pak Ustadz? Ya mungkin istrimu yang bermasalah gitu ya. Itu juga bisa merupakan petunjuk ya. Kalau orang katakanlah ya, ngajak pisah ya, perempuan ngajak pisah itu sudah pasti punya selingkuhan. Bukan karena kamu tidak bisa nafkahi, bukan karena kamu tidak baik gitu, tidak. Terus Anda menggunakan amalan pengasihan, Anda paksa masuk ya, masuklah. Nah di situ amalan pengasihan itu juga bereaksi, menunjukkan kepada dirimu, ini lo tidak benar. Paham tidak Anda? Anda mengamalkan sebuah amalan pengasihan ini kan ayat Al-Quran tuh. Itu kalau misalkan ada sesuatu yang salah itu akan dibuka semua gitu loh ya. Kalau Anda infil, itu petunjuk bahwasanya ya memang pasanganmu itu tidak baik, ya harus diakhiri. Kalau kamu masih kurang yakin, sholat istiharo, ya, di istiharo minta petunjuk lagi. Caranya seperti itu ya. Saudara siapa ini? Saudara Bang Seka ya. Terus juga apalagi nih? Apakah kalau terkena guna-guna dampaknya apa bikin saya marah-marah? Iya. Guna-guna itu cepat marah-marah, iya. Guna-guna itu cepat marah-marah. Pokoknya sisi-sisi negatif ya. Ketika kita terkena sisi negatif, guna-guna itu sisi negatif di dalam diri kita itu muncul. Ya. Nah ini Ahmad Semeru ini ngeyelan ini ya. Dari kemarin ini ya, kepingin move on nggak bisa. Gimana caranya sampai mikirnya apa saya terkena guna-guna? Saya sudah lakukan, semakin ingin lepas semakin mengingat terus ya. Nggak usah dilepaskan. Yang kamu lakukan itu adalah melalaikan. Ya. Kamu tergila-gila dengan seseorang, tapi kamu tidak bisa lepas, lalaikan. Ya bisa saja ada unsur guna-guna ya. Sudah tak sarankan ya, kasih garam rukiah itu diminum, diterapi setiap hari 1 tahun. Terus lakukan puasa ya, puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Fokus terhadap usahamu, fokus terhadap karirmu. Caranya seperti itu. Buat waktumu itu habis tapi untuk produktivitas diri. Cara move on itu seperti itu. Cara move on itu paling benar itu ketika kamu sukses, kamu bisa mendapatkan segalanya yang lebih baik daripada orang yang menyakitimu. Caranya seperti itu. Ya. Jadikan rasa sakitmu itu motivasi diri. Ya. Ya, ketika kamu katakanlah capek, sakit, harus bekerja, ya tetap kamu paksa bekerja. Kenapa? Kamu punya alasan kuat untuk bisa sukses. Ya, terus Rahmat Channel, saya bisa move on dari mantan dan bisa mendapatkan wanita yang cantik dan kaya walaupun saya belum kaya. Semoga jadi amal jariah karena memberikan ilmu yang kuat. Ya ini loh ya, move on itu sebenarnya ini sama move on ya. Cuma dia ini yang satunya Rahmat ini punya motivasi, punya semangat, enggak seperti yang Semeru itu. Dia enggak punya semangat, ngeyelan, dikandani ngeyelan. Dikasih tahu itu banggel, angel kandani. Jadi kalau kita ini ingin move on itu sederhana sebenarnya, sangat sederhana. Anda fokus ya, Anda fokus terhadap cita-citamu. Apa cita-citamu yang belum tersampai? Cara paling mudah gini loh ya. Oh saya ingin beli RX King misalnya.
mana ya dulu yang komentar Eric King ini enggak pernah komentar sekarang ini ya. Nah itu saya ingin beli Eric King harga 20 juta. Saat ini kamu pengangguran, contoh misalkan. Nah, ini kan bisa dijadikan sebagai alasan ya untuk memanipulasi rasa, memanipulasi pikiran, untuk mengalihkan kesedihanmu akibat ditinggal pacarmu, akibat ditinggal pasanganmu. Itu kamu gunakan itu. Saya harus beli Eric King. Cita-citamu yang terpendam, yang tidak pernah bisa sampai, itu bangkitkan semua. Saya harus bisa mencapainya, saya harus bisa memaksimalkannya. Kalau ini tidak saya lakukan, maka sakit hati saya, tidak akan pernah bisa sembuh, healing terus. Kenapa? Kamu nganggur. Tapi kalau kamu katakanlah punya alasan untuk sukses, alasan untuk bahagia, dan kamu bergerak mengejarnya, maka kesedihan itu tidak akan ada. Kesedihan itu akan hilang. Loh ya teman, ya, paham ya? Jadi bukan dilawan, bukan dilupakan, tapi dialihkan. Nanti alam itu yang akan melupakan sendiri. Ketika kamu bahagia, maka kesedihanmu itu akan hilang. Iya, yang bisa merubah kesedihan itu adalah kebahagiaan. Maka ciptakan kebahagiaan itu, ciptakan peluang kebahagiaan itu dengan mewujudkan apa yang menjadi impianmu, apa yang menjadi cita-citamu. Caranya seperti itu. Misalnya kamu ditinggal pasanganmu, ya, kamu harus berpikir, saya harus bisa mendapatkan yang lebih cantik dari dia. Tidak cukup 1, 4 sekalian. Ya, jadi kita semangati diri kita. Ya. Nah kalau Anda kebanyakan nyetel ya, mutar musik yang galau-galau, seperti lagu ini coba itu nemu itu ya, sing galau-galau itu kelangan tambah galau. Rian Hidayat, kalau mahabbah asma sir bismillah itu apa ilmu pengasihan tingkat tinggi? Nah itu kan julukannya saja. Yang menjuluki amalan pengasihan tingkat tinggi itu kan manusianya, amalannya itu sama saja itu. Kalau amalan kamu tidak bisa mentirakatinya, bagaimana amalan itu bisa dikatakan tingkat tinggi? Ya. Tingkat tinggi itu ketika kamu itu bisa menguasai dan bisa memfungsikan itu. Ya, banyak saja. Anda lihat di channel YouTube ya misalkan. Bisa saja tuh, amalan pengasihan tingkat tinggi. Mudah saja tak kasih tingkat tinggi, tak tulis tingkat tinggi. Padahal ya biasa saja. Yang menjadikan tingkat tinggi itu adalah bagaimana kualitas Anda pada saat mengamalkan itu. Maka amalan itu bisa menjadi tingkat tinggi. Anda baca asma sir ya 1000 kali dengan baca 100.000 kali. Ya lebih tingkat tinggi yang 100.000 kali. Walaupun sama-sama tingkat tingginya. Nah, tingkat tinggi itu tergantung dari energinya. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi yang singkat ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.